Ngapain sedih sih, Mas? Mas itu nggak perlu sedih mikirin ibu sama keponakan Mas. Lagian, Mas kan tahu, keponakan Mas itu duitnya lagi banyak. Tapi biar banyak, kita juga harus kerja sendiri kan. Malah uang yang di tangan kita ini dianggap pinjaman, harus dibalikin. Kalau memang uang itu nggak jadi kita pakai buat modal, lebih baik kita kembalikan saja. Itu bukan hak kita. Nanti kita dosa makan hak anak yatim. Gimana, Bu? Udah puas? Udah seneng ketemu sama cucu kesayangan Ibu? Sekarang gini aja Ibu ya, biar lebih jelas lagi. Kalau Ibu masih mau nih ngurusin nih anak kecil ini nih ya, nih cucu Ibu, lebih baik Ibu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Saya nggak mau, Bu. Terbebanin lagi, pusing-pusing lagi nih sama nih anak nih. Ya. Kamu jangan keterlaluan ya sama ponakan dan ibuku. Mestinya kamu tuh ngerasa salah. Kamu udah nyerahin Sinta ke temen kamu yang mau jadi dia pengemis di jalanan. Ayo, yuk, Sinta. Kurang ajar tuh Vita. Pantesan aja dia mau ambil Sinta. Ibu dijadiin pengemis lah. Gak heran. Kemarin bajunya gembel. Mas, Mas, Mas mau kemana? Aku mau keluar dulu sebentar. Aku mau cari ruko yang kosong buat disewa. Aku mau buka toko sembako. Uang yang aku kasih kemarin masih ada kan? Des, kita harus segera cari uang yang banyak. Kita harus menggantikan uang hasil penggadian rumah orang tua Sita. Mas ngomong apaan sih, Mas? Kalau ngomong itu jangan sembarangan. Kita itu nggak butuh usaha baru. Nih, usaha bawang goreng. Tuh ya, Mas keluar ke warung-warung tuh yang belum pernah beli bawang goreng. Kalau nggak ke warung langganan. Ngapain lagi? Kau usaha baru, kayak bener aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Waalaikumsalam. Dewas. Maaf Pak, betul ini rumah Ibu Tini dan Sinta, ahli waris dari almarhum Pak Jaya dan Ibu Nina. Korban kecelakaan pesawat di Pekanbaru. Iya betul mas. Mas petugas asuransi kan? Ya benar Bu, saya petugas asuransi. Bener banget, Mas. Ayo, ikutin saya. Sini duduk. Udah cepetan, sini duduk. Makasih Bu. Iya, jadi gimana? Banyak nggak dapatnya? Begini Bu, maksud kedatangan saya kemari untuk memberikan uang santunan asuransi kecelakaan kepada Sinta sebagai ahli waris dari almarhum Pak Jaya dan almarhumah Ibu Nina sebanyak 500 juta rupiah. Tapi menurut data yang ada, Sinta masih di bawah umur. Jadi uang ini saya serahkan kepada Ibu Tini selaku ibu kandung dari almarhumah Ibu Nina. Apa? Mas salah kali. Nggak ada nama Bayu gitu. Soalnya Bayu itu kan kakak kandungnya. Dia itu anak cowok satu-satunya. Bayu kali Mas. Coba deh Mas cek lagi. Cek cepetan. Maaf Bu, kita punya data-datanya. Ibu ngasih uang rokok berapa? Ini Bu. Saya nggak mau cek Mas. Bu, ibu mau kemana? Kebetulan kalian datang. Ibu minta tolong supaya besok kalian menebus rumah almarhumah yang kalian gadikan itu. Supaya ibu bisa menempati rumah itu bersama Sinta. Bu, jangan ya Bu. Ibu jangan ya. Ibu jangan pergi. Lebih baik Ibu sama Sinta tinggal di sini aja. Terus Bu, gimana kalau rumahnya Nina kita jual aja?
Terus nanti tuh hasil penjualannya buat renovasi rumah ini. Nanti rumah ini kita tingkat. Terus nanti ada kamar ibu, ada kamarnya Sinta. Ya bu, ibu tenang aja deh, gak usah khawatir. Yang penting uangnya dikasih ke saya. Iya, Bu. Lebih baik Ibu tetap di sini. Belakangan kan Ibu sering sakit-sakitan. Saya khawatir, Bu. Nanti kalau ada apa-apa nggak ada yang nolongin gimana? Bayu, ibu tidak mau mengganggu lagi rumah tangga kalian. Lagi pula, biar bagaimanapun, rumah itu sudah haknya Sinta. Jadi Sinta lebih baik tinggal di rumahnya sendiri. Sekarang saatnya kalian hidup mandiri. Maaf, ibu tidak bisa lagi membantu kalian usaha. Karena ibu harus fokus sama Sinta. Dan satu lagi, kalian harus menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Supaya kalian bisa secepatnya mengembalikan uang itu sama Sinta. Karena biar bagaimanapun, itu haknya Sinta. Dan ingat, memakan harta anak yatim itu tidak baik. Dosa. Des, ibu pulang dulu ya. Iya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Iya bang. Ngapain sedih sih mas? Mas itu nggak perlu sedih mikirin ibu sama keponakan mas. Lagian, mas kan tahu keponakan mas itu duitnya lagi banyak. Tapi biar banyak, kita juga harus kerja sendiri kan. Malah uang yang di tangan kita ini dianggap pinjaman, harus dibalikin. Kalau memang uang itu nggak jadi kita pakai buat modal, lebih baik kita kembalikan saja. Itu bukan hak kita. Nanti kita dosa makan hak anak yatim. Jangan mas, kalau ngomong sembarangan deh. Kita itu butuh modal usaha mas, modal buat bawang goreng kita. Mas tahu nggak? Pelanggan kita itu bukan cuma satu RT, satu RW, tapi udah satu kecamatan. Loh, bukannya kamu bilang usaha bawang goreng kita merugi terus? Aku udah nemuin cara ngejual bawang goreng kita dengan harga yang murah. Nih mas. Nih. Kulit singkong. Kita bisa jualan bawang goreng dengan harga yang lebih murah dan untung 3 kali lipat. Kulit singkong ini? Terus kamu apain kulit singkong ini? Jadi kulit singkong itu kalau udah digoreng warnanya bakalan kecoklatan sama kayak bawang. Jadi kalau aku campur nggak apa-apa dong. Jadi kamu goreng kulit singkong yang masih ada tanahnya ini dan kamu campur dengan bawang goreng asli? Iya. Astagfirullah, Des. Lebih baik kamu hentikan ide gila kamu ini. Kita masih bisa buka usaha yang aman, yang halal dan tidak membahayakan orang lain. Ya ampun mas, ngebahayain dari mana sih? Aku itu udah ngejalanin ini semenjak mas sama ibu pergi ke Pekanbaru. Terus nggak apa-apa kok, buktinya orang-orang sama warung-warung tuh yang sering beliin bawang goreng aku, nggak apa-apa, nggak ada yang pada komplain, aduh sakit, aduh keracunan. Nggak ada kan? Justru ya mas ya, dengan aku oplos kayak gini, banyak pesanan. Semuanya nggak apa-apa. Bawang goreng lu laku nggak? Wah, warung-warung pada norak. Sama, gue juga. Heran siapa ya yang menjual bawang goreng lebih murah daripada kita jual? Iya. Wah, kita harus cari tahu nih siapa yang membuat bawang goreng kita tidak laku di pasaran. Gue setuju sama lu. Kalau sampai ketahuan gue hajar.
Dia sudah mematikan rezeki orang lain. Iya bener, ajar aja. Duh, kok nggak garing-garing sih? Nanti pelanggannya keburu pergi nih ke penjual bawang goreng yang lain. Gimana ya? Pakai tepung aja kali ya. Tuh kan bisa. Kamu pakai minyak goreng bekas? Kenapa nggak pakai yang baru? Kalau ada yang bekas, ngapain pakai yang baru? Lagian ya, yang makannya juga bukan kita kok, orang-orang ini. Tapi kita jangan terlalu mencolok lah, Des. Jangan setiap warung, setiap toko kita dropin bawang goreng kita. Nanti penjual bawang goreng lain pada marah, pada benci sama kita, Des. Itu namanya persaingan bisnis, Mas. Nggak usah deh kebawa perasaan kalau Mas itu mau maju. Biarin aja sih, aku nggak peduli. Yang penting, bawang goreng kita itu laku.